Perkenalkan, nama saya Agusti Sukmawati. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, jurusan Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode Al-Wafa. Metode Al-Wafa adalah salah satu metode pembelajaran dan pendidikan Al-Quran secara tilawah, tahfiz, terjemah, tafhim, dan tafsir. Al-Wafa adalah metode belajar Al-Quran dengan mengaktifkan pembelajaran otak kanan, artinya otak kiri tetap dipakai akan tetapi ditambah memanfaatkan pembelajaran keunggulan otak kanan. Metode Al-Wafa diciptakan karena tuntutan zaman yang semakin maju dan kebutuhan masyarakat muslim tentang pembelajaran Al-Quran yang semakin meningkat. Metode Al-Wafa lahir sebagai jawaban dari inovasi pembelajaran Al-Quran yang dinamis, kreatif, dan menyenangkan. Adapun visi dan misi metode Al-Wafa, yang pertama, visi dari metode Al-Wafa ini adalah melahirkan ahli Al-Quran sebagai pembangun peradaban masyarakat Qurani di Indonesia. Ada pula misinya yang pertama, mengembangkan model pendidikan Al-Quran dengan 5T, yaitu tahsin, tilawah, tahfiz, terjemah, tafhim, dan tafsir dengan pendekatan 7M, yaitu memetakan kompetensi melalui tasmid atau tes awal, memperbaiki bacaan dan pemahaman melalui tahsin, menstandarisasi proses melalui sertifikasi, membina dan mendampingi, memperbaiki melalui supervisi, munakasah dan mengukuhkan melalui khataman, memberi penghargaan berupa sertifikat wisuda. Yang kedua, melaksanakan standarisasi mutu lembaga pendidikan Al-Quran. Yang ketiga, mendorong lahirnya komunitas masyarakat Qurani yang membumikan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, menjalin mitra dengan pemerintah untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang Qurani. Sistem pembelajaran metode Al-Wafa memiliki 3 konsep. Yang pertama, menumbuhkan semangat belajar. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, barulah penyampaian materi. Untuk masuk pada materi, guru dapat mewakilinya dengan cerita, pertanyaan, ataupun permainan. Waktu untuk pelaksanaan metode ini hanya berkisar 1 jam dan 5 kali pertemuan dalam 1 minggu. Dalam pengajaran metode Al-Wafa ini menggunakan irama atau nada hijaz. Adapun langkah-langkah pembelajaran dalam metode Al-Wafa dibagi menjadi 3 waktu, yaitu yang pertama pada kegiatan awal, yang kedua yaitu pada kegiatan inti, dan yang ketiga adalah pada kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, guru diharuskan untuk menumbuhkan minat belajar bagi para santri, menetralkan kondisi santri yang terkadang anak-anak pada usia dini membawa emosi masing-masing dari rumah. Dan yang kedua yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini memberikan pengalaman belajar, melibatkan mereka dan menumbuhkan kebutuhan untuk mengetahui. Strateginya yaitu dengan bercerita analog, simulasi, ataupun peragaan secara langsung. Dan yang ketiga, penutup, yaitu merefleksi hasil belajar hari ini dan memberikan motivasi agar santri dekat dan cinta kepada Al-Quran. Strateginya yaitu dengan kasih motivasi dan memberikan kata-kata mutiara. Dalam metode Al-Wafa ini berstandar pada spirit, bawalah dunia kita ke dunia mereka, antarkan dunia mereka ke dunia kita. Pada metode Al-Wafa ini, anak usia dini tidak hanya diajarkan membaca Al-Quran, mengenal huruf dan melafalkan, akan tetapi mereka juga diberi wawasan Islami dalam membentuk ilustrasi cerita menarik sebagai bagian dari pertumbuhan akhlak mulia. Dalam pembelajaran Al-Quran dan dalam metode Al-Wafa, siswa juga diajarkan menulis Arab bersamaan ketika siswa mulai belajar membaca hingga ia menguasai imla atau yang dikenal menulis Arab dengan metode
Dalam metode Al-Wafa ini ada 5 jilid pembelajaran. Jilid pertama ini membahas tentang huruf tunggal berharokat fathah dan huruf sambung berharokat fathah. Perhatikan contoh pembelajaran jilid 1 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Mata saya kaya roda. Mama tata mama tata mata mama. Di bawahnya itu ada penjelasannya. Bacaannya itu harus dibaca langsung tanpa dijeda. Seperti contoh mamata tatama. Jangan dibaca jangan dibaca seperti itu. Jadi dibacanya itu langsung mamata tatama. Dan berikutnya bacaan setiap rangkaian dengan pendek 1 harokat. Jadi bacaannya itu tidak panjang. Seperti contoh mata saya kaya roda. Kemudian pokok bahasan jilid 2. Pembahasannya tersebut meliputi bunyi i, u, tanwin, panjang 1 alif pada fathah diikuti alif, panjang 1 alif pada kasroh diikuti ya sukun, panjang 1 alif pada dhammah diikuti waw sukun, kemudian bentuk tak marbutoh. Yang terakhir, panjang 1 alif pada fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Perhatikan contoh pembelajaran jilid 2. Salaman, talaban, waladan, malakan, sakanan, lagawan, baladan, maradan, gharaban, badalan, asafan, ahadan. Kemudian pokok bahasan jilid ketiga. Pembahasannya meliputi yang pertama gambar kisah Nabi Adam alaihissalam, lanjutkan mim sukun am im terus lam sukun al ilul, gambar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, kelompok huruf jahar disukun, gambar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud sin sukun, kelompok huruf hamas yang disukun, gambar kisah Korun, fathah yang diikuti waw dibaca au, fathah yang diikuti waw sukun dibaca ai, huruf yang bertasydid dibaca ditekan, alif lam yang tidak dibaca. Perhatikan contoh pembelajaran jilid ketiga. Saya mengambil sebagian contoh di halaman 29. Ahkama, ahlaka, yahkumuna, yahja'una, ihsanin, nahtadi, yahya, yuhra'una,
ilahum muhti'ina tahwilan ihdina. Setiap huruf hak sukun dan hak sukun membacanya ditekan. Kemudian pembahasan pada jilid keempat. Pembahasan ini meliputi gambar kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW, bacaan dengung pada nun dan mim bertasydid, bacaan dengung dan nun pada sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf 15, yaitu ta, tha, jim, dal, dal, za, sin, shin, sod, dot, to, fa, ko, kaf. Gambar kisah perahu Nabi Nuh alaihissalam, bacaan pada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw. Bacaan dengung pada nun sukun atau tanwin bertemu ba. Bacaan dengung pada mim sukun atau tanwin bertemu ba. Gambar kisah sedekah yang indah, tanda layar dibaca panjang 5 harokat, huruf waw yang tidak dibaca. Gambar kisah sedekah yang indah, bacaan fathus suwar. Kemudian latihan. Jadi perhatikan contoh pembelajaran pada jilid keempat. Wa yawmal qiyamati la yunsaruna tilka idzan qismatun diza wa wassaynal insana biwalidayhi illa qilan salaman salaman hadza yawmu la yantiquna fa'anzartukum naran talazza wa ma khalaqadh dzakara wal untha wa antum hina idzin tanzuruna. Kemudian kita akan membahas halaman yang terakhir, yaitu level 5. Ini membahas mengenai cara mewakafkan bacaan. Lafaz Allah dibaca tebal dan tipis, mad bertemu tasydid dalam kalimat dibaca panjang 6 rakaat. Nun sukun bertasydid yang diwaqaf dibaca dengung 3 rakaat. Nun sukun atau tanwin bertemu lam, ro. Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Pengenalan bacaan mantul pada baju di toko bila disukun. Yang terakhir tanda bacaan. Kemudian kita akan berikan contoh. Di sini saya akan berikan contoh salah satunya di halaman 2. Perhatikan contohnya baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Libasan, waqafnya libasa. Idza yaghsha, waqafnya idza yaghsha. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra liyakunu lahum izza ta'uzzuhum azza wallayli idza saja wallayli idza yaghsha waljibala autada وحدائق غلبا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا كان في المهد صبيا
waj'alani nabiyyan. Demikian penyampaian dari saya mengenai pembahasan atau penjelasan metode al-wafa. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun dari sikap, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.